Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi ya di Chapermen Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan tingkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh yang seharusnya kita ikuti ya, teladanan daripada Rasulullah SAW, yaitu ibadah di dalam kesehariannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW setiap harinya senantiasa menjaga wudhu ya, insyaallah Rasulullah SAW dalam kesehariannya bisa menjaga wudhu ya. Amalan ini sebenarnya manusiawi. Maksudnya manusiawi di sini, kita pun sebenarnya bisa mencontoh baginda Rasulullah SAW, yakni menjaga wudhu. Betapa pentingnya kita menjaga wudhu, karena dengan berwudhu, apabila kita mengucap lafaz Al-Quran, itu pahalanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kita tidak menjaga wudhu. Nah, walaupun kelihatannya ringan, tentunya ini hal yang juga prinsip ya, perlu kita contoh. Mari kita upayakan dalam waktu 24 jam ini bagaimana caranya supaya kita mampu menjaga wudhu kita ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Selain itu, Rasulullah SAW senantiasa zikir. Bahkan zikir Rasulullah SAW itu dikatakan setiap saat. Setiap saat Rasulullah SAW senantiasa berzikir. Nah, kaitan dengan zikir ini sebenarnya termasuk sholat pun itu zikir yang tingkatannya lebih tinggi. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca kalimat thayyibah, ya, membaca takbir, membaca hamdalah, dan lain sebagainya. Bagaimana contohnya, misalnya baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini keterkaitan dengan zikir. Bahkan di dalam suatu perjalanan itu ada adab-adab. Ya, adab-adab posisi jalan sedang naik, sedang turun, ataupun sedang datar. Ya. Supaya kita tidak lepas zikir, kalau posisi sedang naik kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi sedang turun, ya, kita membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sedangkan posisi sedang jalan naik kita baca alhamdulillah. Posisi jalan sedang datar ya, kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi ada beberapa adab di dalam kita melewati jalan ya. Kadang-kadang jalan itu ada yang datar, ada yang naik, dan ada yang turun. Jadi kalau sedang datar kita baca alhamdulillah ya, alhamdulillah alamin, alhamdulillah alamin, alhamdulillah alamin. Walaupun toh tidak keras ya, pelan aja nggak masalah ya. Yang penting kita niati ya, untuk tetap zikir ya.
sedang naik kita baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan sedang turun kita baca Subhanallah, Subhanallah dan Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada Allah di setiap saat ataupun zikrullah, zikir di setiap saat. Ya, apa salahnya ya kalau Rasulullah bisa zikir setiap saat, kita pun insya Allah, karena itu perbuatan yang manusiawi juga ya, bisa kita laksanakan. Ya muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu Rasulullah SAW juga mengistiqomahkan ya, senantiasa dalam kesehariannya itu membaca kitab suci Al-Quran. Nah, mari kita sama-sama contoh juga beliau Rasulullah SAW dalam kesehariannya senantiasa membaca Al-Quran. Apa salahnya ya kita membaca Al-Quran? Bahkan ya Al-Quran yang bacaannya surat Al-Ikhlas 3 kali dengan ikhlas insya Allah ya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW ya, itu sama dengan khatam Al-Quran ya. Itu merupakan suatu keyakinan ya, sama-sama ya kita praktekkan dalam kehidupan sehari ya, khususnya kalau kita mau tidur ada baiknya kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Dengan ikhlas tentunya, mudah-mudahan tidur kita juga dijaga oleh para malaikat, terjauh dari godaan setan. Jadi kalaupun toh Rasulullah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu juga sebagai obat hati, salah satu obat hati yaitu membaca Al-Quran. Itu juga kita coba untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran tersebut, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab sehingga kita kurang bisa mencermati kalau kita nggak sendiri berusaha untuk membacanya dengan tafsirnya ya, ataupun dengan terjemahnya. Jadi ada beberapa hal tadi ya, diantaranya Rasulullah SAW berzikir, menjaga wudhu, dan senantiasa membaca Al-Quran ya. Satu hal lagi ya, untuk tambahan, Rasulullah SAW juga senang melaksanakan sedekah ataupun bersedekah. Bahkan harian-harian Rasulullah SAW senantiasa bersedekah, karena dengan bersedekah insya Allah bisa menolak bala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah pun itu sebenarnya manusiawi, kita pun juga bisa untuk mengamalkannya. Bahkan ya seandainya yang disedekahkan kita tidak ada ya, justru malah kita bisa menerima sedekah dari orang lain. Nah, kalaupun terpaksa kita nggak bisa ya, senyum saja yang niatnya ikhlas ya, itu juga merupakan sedekah ya, termudah lah ya, sangat mudah yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi seolah-olah tidak ada alasan ya untuk kita tidak melaksanakan suatu kebaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh Rasulullah SAW tersebut ya, mari sama-sama kita coba praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekali lagi ya, saya ingatkan kepada teman-teman ya, mari kita sama-sama menjaga wudhu kita ya. Kita sama-sama berzikir di setiap saat ya. Kemudian kita sama-sama jadikan Al-Quran itu sebagai istilah pedoman hidup untuk capai kebahagiaan dunia akhirat dengan cara membaca, memahami, serta mengamalkan isi daripada kandungan tersebut ya. Di samping kita hobi membaca Al-Quran, juga kita hobi untuk mengamalkan makna yang
terkandung di dalamnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah mari kita ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya ya, atau zikrullah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan ingat tentunya dalam arti di sini ingat akan perintahnya dan ingat akan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas ingat, tentunya apa yang kita ingat ya kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk amal agama secara baik, secara sempurna sebagaimana amal agama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saya sebagai manusia biasa ya, mungkin banyak salah, khilaf, dosa, banyak kekurangan ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.